Ada yang nanya nih, kalau ada debitur yang galbay sampai menutup semua akses komunikasi supaya gak ditagih debt call, maksudnya akses komunikasi ditutup ya semua. Nah, terus nasib perusahaan pinjol dan lendernya gimana tuh? Dia sih baik-baik aja. Dia kan udah ada cadangan gitu juga, dan juga resiko sudah dihitung. Ya. Jadi dia sih baik-baik aja. Dia baik-baik aja. Lendernya juga kan udah pasang asuransi. Benar. Ya kan? Ini pertanyaan yang kedua nih, Mbak mau nanya dong, kalau pinjam ke Multiguna Home Credit itu ada penagihan nggak? Ya iya ada dong. Lu ngutang pasti ditagih, ada. Ada yang nanya nih, kalau tetangganya dia nih pinjol untuk berobat terus meninggal, nah kira-kira kewajiban hutangnya itu ya sudah selesai karena sudah meninggal. Jadi harusnya nggak ditagih lagi. Nggak ditagih lagi. Kita tuh udah pernah bahas. Oh ada ya? Ada. Ini linknya nih, videonya nih. Lihat ya. Nonton secara detail. Jadi terus ada yang nanya lagi nih In. Jadi dia temennya dia itu nggak pernah minjol katanya, nggak pernah ngajuin pinjaman, tapi ditagih-tagih terus. Itu kayak cerita klasik ya, kita pernah bahas juga. Kita juga pernah bahas juga di video kita. Jadi intinya itu bisa jadi data kamu bocor sehingga perusahaan pinjol bisa dapetin data kamu, atau ini modus yang baru nih In. Jadi kamu nggak pernah minjem, tau-tau kamu ditransfer nih sama perusahaan pinjol ke rekening kamu. Nah itu yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tahu benar bahwa rekening kamu tuh nambah duit nggak tahu dari mana, ada transfer masuk, itu harus segera kamu kembalikan, karena kalau nggak ya kamu akan dianggap meminjam gitu. Ketentuan undang-undangnya itu begitu mengatur. Jadi kamu tetap harus bayar. Jadi rajin-rajin lihat itu rekening, mutasi rekening. Kemudian kalau memang itu nggak merasa bahwa ini uangnya dia ada yang transfer gitu, ya hubungi aja customer service bank tersebut gitu. Dudukan bahwa ini bukan, dia nggak pernah merasa ada dana yang harus masuk. Balikin duitnya ya gitu ya, jangan dipakai, nanti kamu bakal ditagih. Itu MO baru tuh, modus baru tuh. Nah ini ada yang nanya nih, kalau misalkan ada orang nih peminjam macet terus ditagih terus sama debt kolektornya, diteror macam-macam, terus kemudian dia sampai bunuh diri, ini perusahaan pinjolnya bisa dituntut nggak sih? Menurut tuh gimana? Ya itu kan harusnya dua hal yang berbeda ya. Satu mengenai pinjam-meminjam di pinjol, yang kedua ini karena diteror dan bunuh diri, itu adalah kasus yang harus dilaporkan ke kepolisian. Ya kalau menurut gue pinjam-meminjam itu kan sifatnya perdata ya, bukan perdata. Jadi artinya penyelesaiannya tuh juga harus ditagih dengan cara yang memang tidak boleh menggunakan kekerasan. Nah, kalau misalkan dia sudah sampai melakukan teror, berarti itu sudah bisa dilaporkan ke polisi sebagai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, ya kan, pengancaman dan sebagainya. Nah, tapi kalau sampai si yang ditagih ini dia bunuh diri, memang si perusahaan pinjolnya agak susah diminta bertanggung jawab, gak ada dituntut ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana meyakinkan bahwa ini betul-betul bunuh diri karena ditagih. Akibat yang kemarin-kemarin kan rame tuh. Jadi emang harus ada semacam kayak class action gitu kan dari masyarakat, melaporkan tindakan-tindakan seperti ini yang tidak menyenangkan dari debt collector, sehingga akhirnya pemerintah bergerak gitu kan. Iya betul. Ya, sayangnya bergerak setelah ada rame-rame ya. Nanti nggak ada rame-rame, adem lagi gitu. Class action tuh sebenarnya adalah rame-rame nih. Rame-rame semuanya langsung laporan, kemudian bisa menuntut si perusahaan itu karena perbuatan tidak menyenangkan dari para debt kolektornya. Karena sulit kalau sendiri. Kalau sendiri susah. Gitu kan ya. Jadi itu sih ceritanya ya. Jadi itu yang harus bisa dilakukan.